Al-Mansur, arsitek kejayaan Abbasiyah. Bab 1. Benih kelahiran di tengah kekacauan. Pada tahun 726 Masehi, malam di gurun Arabia penuh keheningan. Angin membawa bisikan pasir, bintang-bintang bertaburan bagai pelita di langit, dan di dalam sebuah tenda bangsawan Quraisy, tangisan seorang bayi terdengar untuk pertama kalinya. Bayi itu adalah Abu Ja'far, yang kelak dikenang sebagai Al-Mansur, sang penakluk, sang pendiri, sang arsitek. Ayahnya adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah, keturunan langsung dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Sejak lama keluarga Abbas menyimpan ambisi politik, merebut kekhalifahan dari tangan Umayyah yang telah kehilangan simpati rakyat. Ibunya seorang budak Berber dari Maghribi, membawa darah keras kepala dan semangat Padang, Afrika Utara, ke dalam garis keturunan Abbas. Abu Ja'far tumbuh di lingkungan penuh bisikan politik. Sejak kecil ia sudah mendengar cerita tentang penindasan Umayyah, tentang ketidakadilan yang menjerat banyak suku, dan tentang cita-cita mendirikan kekuasaan baru yang lebih adil. Namun di balik itu, ia juga hidup dalam bayangan bahaya, pengkhianatan, mata-mata, dan ancaman pembunuhan. Anak ini, ujar ayahnya suatu malam, akan menjadi bagian dari perubahan. Ia tidak dilahirkan untuk duduk manis, tetapi untuk menuntun umat. Sejak kanak-kanak, Abu Ja'far dibiasakan dengan dua hal, ilmu dan kehati-hatian. Ia belajar Al-Quran, hadis, tafsir, sejarah, dan strategi politik. Ia tidak pernah dimanjakan dengan kemewahan istana, sebab keluarganya masih hidup dalam kerahasiaan, mempersiapkan pemberontakan. Setiap langkahnya adalah waspada, setiap perkataannya terukur. Ia belajar bahwa lidah bisa menjadi pedang, dan diam bisa menjadi benteng. Bab 2. Kebangkitan Abbasiyah dan jalan menuju kekuasaan. Ketika Abu Ja'far beranjak dewasa, dunia Islam dilanda badai. Dinasti Umayyah, yang telah memerintah sejak tahun 661, mulai kehilangan wibawa. Banyak rakyat menganggap mereka zalim, lebih mementingkan kekuasaan dan harta daripada agama. Kaum Mawali, orang-orang non-Arab yang masuk Islam, merasa diperlakukan tidak adil. Gerakan Bani Abbas pun menguat. Dari Khurasan, pasukan yang dipimpin Abu Muslim bangkit melawan. Abu Ja'far berada di jantung perencanaan. Ia adalah penyusun strategi, pengatur pesan rahasia, dan penghubung antara keluarga Abbas dan para pengikut. Pada tahun 750, pertempuran besar di Sungai Zab terjadi. Tentara Umayyah dipukul mundur, dan khalifah terakhir mereka, Marwan II, melarikan diri hingga akhirnya terbunuh. Dengan itu Bani Umayyah runtuh. Kakaknya, Abdullah As-Saffah, diangkat sebagai khalifah pertama Abbasiyah. Ia dijuluki As-Saffah, si penumpah darah, karena kebijakannya yang keras terhadap sisa-sisa Umayyah. Namun di balik bayang-bayang takhta, Abu Ja'far memainkan peranan vital. Dialah penasihat utama, pengatur kebijakan, dan pengendali kekuasaan sesungguhnya. 4 tahun kemudian ketika As-Saffah, tanpa meninggalkan putra yang cukup umur, para bangsawan Abbasiyah berkumpul. Nama Abu Ja'far disebut dengan bulat. Maka ia naik takhta sebagai khalifah kedua, mengambil gelar Al-Mansur yang ditolong oleh Tuhan. Di dalam hatinya, Al-Mansur tahu Tuhan menolong mereka yang berakal, sabar, dan tanpa ragu untuk bertindak tegas. Bab 3. Bara di dalam dan luar menjinakkan kekaisaran. Masa awal pemerintahannya penuh gejolak. Abbasiyah baru saja berdiri, dan lawan-lawan politik mengintai di segala arah. Dari kalangan Alawiyin keturunan Ali bin Abi Thalib, muncul tuntutan bahwa kekhalifahan seharusnya jatuh ke tangan mereka. Yang paling berbahaya adalah pemberontakan Muhammad Al-Nafs Az-Zakiyah di Madinah. Wahai Muhammad, ujar para pengikutnya, engkau keturunan Nabi, lebih berhak atas takhta ini. Madinah bergolak, ribuan orang mengangkat senjata. Tapi Al-Mansur bergerak cepat. Pasukannya mengepung kota, menekan pemberontakan hingga Muhammad terbunuh. Di Kufah, adiknya Ibrahim juga dihancurkan. Setelah itu, Al-Mansur mendirikan dinas mata-mata yang tersebar di seluruh wilayah. Mereka mencatat bisikan-bisikan rakyat, memantau gerakan lawan, bahkan masuk ke lingkaran terdekat para bangsawan. Ia membangun jaringan informasi yang membuatnya selalu selangkah lebih maju dari para musuh. Seorang khalifah, katanya kepada pejabatnya, bukan hanya duduk di singgasana. Ia harus tahu apa yang dibicarakan di pasar, di masjid, bahkan di balik pintu rumah. Ia juga menyingkirkan para jenderal Khurasan yang dulu berjasa, tapi kini terlalu berambisi. Kekhalifahan baginya harus dikendalikan oleh pusat, bukan oleh militer daerah. Dengan tangan besi, ia menata kembali administrasi negara, memastikan loyalitas hanya pada Abbasiyah. Bab 4. Sang arsitek Baghdad. Meski berhasil mengamankan kekuasaan, Al-Mansur tahu ibu kota lama, Kufah, penuh intrik. Basrah pun tidak stabil, dan Damaskus, bekas pusat Umayyah, tak bisa dijadikan pilihan. Ia membutuhkan kota baru, pusat kekuasaan yang bersih dari sejarah lama. Pada tahun 762, ia berjalan di tepi sungai Tigris. Di sana ia berdiri lama,
Memandangi air yang mengalir deras, tanah yang subur, dan posisi strategis yang menghubungkan Persia, Syam, dan Arabia. Hadza al-maudi huwa ainal ain, katanya. Inilah titik yang paling tepat. Maka ia memerintahkan pembangunan kota. Arsitek dari Persia, insinyur dari Bizantium, dan para pekerja dari segala penjuru dipanggil. Kota itu dibangun dengan bentuk lingkaran sempurna, dengan istana khalifah di tengah, lambang bahwa kekuasaan pusat adalah poros kehidupan. Kota itu diberi nama Madinat al-Salam, kota kedamaian. Dunia kemudian mengenalnya sebagai Baghdad. Tak lama, Baghdad tumbuh menjadi pusat perdagangan, ilmu dan kebudayaan. Karavan dari India membawa rempah-rempah. Pedagang dari Cina membawa sutra. Filsuf Yunani diterjemahkan. Baghdad menjadi jantung dunia. Islam sebuah kota yang kelak dijuluki Permata Dunia. Bab 5. Sahabat ilmu dan hukum. Al-Mansur tidak hanya membangun kota, ia juga membangun peradaban. Ia mendukung penerjemahan karya-karya filsafat dan sains Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Ia mengundang tabib dari Jundi Shapur, ahli astronomi dari India, dan penulis dari Suriah. Bani Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, ditanam di masa pemerintahannya, meski kelak berkembang penuh di era putranya. Ia memberi perlindungan kepada Ibnu Ishaq, penulis sejarah pertama kehidupan Nabi Muhammad. Ia juga berhubungan dengan Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Meski pernah terjadi perselisihan, Al-Mansur tetap memuliakan para ulama sebagai penjaga agama. Ia menata sistem hukum. Qadi, hakim, diangkat dengan syarat ketat. Administrasi keuangan diperbarui, dan sistem pajak disusun agar negara stabil. Ia ingin Abbasiyah bukan hanya kekuatan militer, tapi juga kekuatan ilmu dan hukum. Bab 6. Akhir sang penjaga dinasti. Waktu terus berjalan. Rambut Al-Mansur mulai memutih namun pikirannya tetap tajam. Ia memastikan putranya Al-Mahdi siap melanjutkan takhta. Aku membangun fondasi, katanya suatu malam. Engkau, wahai anakku, yang akan meninggikan menara. Pada tahun 775, Al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Namun di perjalanan ia jatuh sakit di daerah Bir Ma'una. Tubuhnya melemah namun matanya tetap menyala. Ia tahu ajalnya mendekat. Di hadapan putranya ia berbisik, "Anakku, aku telah mendirikan kota, menata pemerintahan, dan menegakkan kekhalifahan. Jangan biarkan api ini padam. Rawatlah umat, jagalah Baghdad, karena di sanalah dunia akan menatap Islam." Tak lama kemudian sang khalifah menghembuskan napas terakhir. Padang pasir kembali sunyi. Epilog. Warisan sang khalifah. Al-Mansur wafat sebagai khalifah yang meninggalkan jejak panjang. Ia adalah penakluk pemberontakan, arsitek Baghdad, pelindung ilmu, dan penjaga takhta Abbasiyah. Ia membangun fondasi kekuasaan yang kelak bertahan selama 5 abad, menjadikan Baghdad pusat peradaban dunia. Warisan Al-Mansur adalah sebuah kota yang tak hanya batu dan bangunan, tapi juga simbol peradaban. Dalam darahnya ada tirani, dalam tindakannya ada kebijaksanaan, dalam warisannya ada kejayaan. Tanpa Al-Mansur, Abbasiyah mungkin hanya tinggal nama. Dengan Al-Mansur, Abbasiyah menjadi imperium. Satu, membangun fondasi dinasti Abbasiyah. Setelah wafatnya saudaranya, Abu al-Abbas as-Saffah, ia naik takhta. Ia memperkuat dinasti yang masih muda dengan mengalahkan lawan-lawan politik, baik dari kalangan Umayyah yang tersisa maupun kelompok lain yang menentangnya. Ia menegakkan otoritas Abbasiyah secara kokoh sehingga menjadi salah satu kekhalifahan terkuat sepanjang sejarah Islam. 2. Mendirikan Baghdad. Pada masa pemerintahannya, ia mendirikan kota baru di tepi sungai Tigris yang diberi nama Madinat al-Salam, kota perdamaian. Kelak dikenal dunia sebagai Baghdad. Pembangunan kota ini dimulai pada tahun 762. Baghdad dirancang berbentuk lingkaran dengan istana khalifah di tengahnya, dikelilingi tembok kuat dan gerbang besar. Kota ini kemudian tumbuh menjadi pusat ilmu perdagangan dan budaya dunia Islam. 3. Menguatkan administrasi dan pajak. Al-Mansur memperketat sistem pajak dan keuangan negara. Ia dikenal teliti, hemat, bahkan sering digambarkan sangat berhati-hati dalam membelanjakan harta. Ia mengatur administrasi negara secara sistematis sehingga kekhalifahan memiliki pendapatan stabil untuk membiayai pemerintahan, tentara, dan pembangunan. 4. Menghadapi pemberontakan dan oposisi. Ia berhasil menumpas berbagai pemberontakan, termasuk yang dilakukan oleh kelompok Alawiyin, keturunan Ali bin Abi Thalib. Seperti pemberontakan Muhammad an-Nafs az-Zakiyah di Madinah. Ia juga mengalahkan sisa-sisa perlawanan dari keturunan Umayyah yang masih ingin merebut kekuasaan. Ketegasan dan kerasnya membuat dinasti Abbasiyah menjadi stabil setelah masa awal yang penuh gejolak. 5. Membangun ilmu pengetahuan. Meski lebih terkenal sebagai negarawan dan pendiri kota, Al-Mansur juga mendukung ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya, mulai bermunculan penerjemahan karya-karya filsafat Yunani,
astronomi, dan kedokteran ke dalam bahasa Arab. Ia mendukung cendekiawan, terutama yang kelak mengembangkan Bait al-Hikmah di masa penerusnya. 6. Menjadi khalifah yang tegar dan hemat. Al-Mansur dikenal tegas, disiplin, dan bahkan keras. Ia jarang berfoya-foya, hidup sederhana, dan selalu menimbang keputusan dengan sangat hati-hati. Banyak sejarawan menilainya sebagai arsitek sejati Abbasiyah karena berhasil menyiapkan fondasi kekhalifahan yang bertahan berabad-abad. 7. Perjalanan haji terakhir. Pada akhir hidupnya, ia berangkat haji ke Mekkah. Di perjalanan itu, kesehatannya menurun dan ia wafat di Tanah Suci pada tahun 775. Ia dimakamkan di Mekkah, menjadikannya satu-satunya khalifah Abbasiyah yang wafat di Tanah Haram. Jadi semasa hidupnya Al-Mansur telah mengokohkan kekuasaan Abbasiyah, mendirikan Baghdad, menata keuangan negara, menumpas pemberontakan, mendorong awal perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi simbol tegasnya seorang khalifah. Aku lebih memilih menjadi keras dan ditakuti daripada lembek lalu dihina. Ketegasan seorang pemimpin kadang membuatnya dibenci, namun dengan ketidaktegasan akan membuatnya dilupakan. Aku mendirikan Baghdad bukan sekadar kota, melainkan pusat dunia, tempat ilmu, perdagangan, dan agama bertemu. Kota yang kokoh bukan hanya berdiri di atas batu dan tembok, tetapi di atas keadilan, ilmu, dan ketegasan pemimpinnya. Jangan kau kira tahta ini kenikmatan. Ia adalah beban berat yang menuntut darah, air mata, dan doa yang panjang di malam hari.